Halo semua, kembali lagi sama aku Amelia dan rekan aku Briliana Mega. Jadi di video kali ini kita akan melakukan bedah bab mengenai proses penawaran uang. Nah, dalam bedah bab kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menjelaskan 3 pelaku yang mempengaruhi penawaran uang. Yang kedua yaitu mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi aset dan kewajiban. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis moneter dan membahas efeknya terhadap neraca. Yang keempat yaitu menjelaskan dan menggambarkan proses pembentukan simpanan melalui akun T. Yang kelima yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, dan yang terakhir yaitu meringkas bagaimana 3 pelaku tadi dapat mempengaruhi penawaran uang. Nah, untuk poin yang pertama yaitu menjelaskan mengenai 3 pelaku yang mempengaruhi penawaran uang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Briliana Mega. Silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 pelaku dalam proses penawaran uang. Yang pertama itu ada Bank Sentral. Jadi, Bank Sentral ini adalah lembaga pemerintah yang mengawasi sistem perbankan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter. Yang kedua ada bank atau institusi simpanan. Bank ini adalah lembaga perantara keuangan yang menerima simpanan tabungan dari para orang maupun lembaga dan menyalurkan pinjaman tersebut ke bank komersial, koperasi simpan pinjam, bank tabungan bersama, dan juga lembaga kredit. Yang ketiga yaitu penabung. Penabung ini adalah perorangan maupun lembaga yang memiliki simpanan di bank. Oh, yang disebut nasabah itu ya, Mbak Mega? Iya, benar. Terus selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aset dan kewajiban debit. Jadi yang pertama itu ada kewajiban dulu ya. Di kewajiban itu ada 2 nih, ada jumlah uang beredar dan juga ada cadangan. Untuk jumlah uang beredar ini, The Fed menerbitkan mata uang yang berwarna hijau dan abu-abu. Uang yang diterbitkan The Fed ini adalah utang dari The Fed kepada pemegang uang dan juga kewajiban. Namun, bukan seperti kewajiban pada umumnya. The Fed ini menjanjikan akan membayar kembali pemegang uang dengan uang terbitan dari The Fed itu. Terus yang kedua yaitu cadangan. Untuk cadangan ini semua bank memiliki rekening di The Fed di mana mereka menyimpan uang simpanan mereka, dan di cadangan ini terdiri dari simpanan di The Fed dan uang secara fisik yang dimiliki bank yang biasa disebut sebagai uang brankas karena disimpan di brankas bank. Terus yang kedua yaitu aset. Di dalam aset itu mencakup surat berharga dan juga pinjaman kepada institusi keuangan. Untuk surat berharga, aset ini mencakup surat berharga yang dipegang oleh The Fed yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Amerika. Selanjutnya yang kedua yaitu pinjaman kepada institusi keuangan. Cara kedua ini di mana The Fed dapat menyediakan cadangan ke sistem perbankan yang biasa diartikan dengan The Fed ini membuat kredit atau pinjaman kepada bank dan institusi keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu pengendalian basis moneter. Di pengendalian basis moneter itu ada 2. Yang pertama ada operasi pasar terbuka The Fed, dan yang kedua penjualan pasar terbuka. Untuk operasi pasar terbuka The Fed itu ada pembelian pasar terbuka. Jadi di pembelian pasar terbuka itu ketika ada agen perantara yang menjual obligasi kepada The Fed, maka The Fed itu akan menambahkan jumlah dari penjualan obligasi tadi ke rekening simpanan agen tersebut, sehingga cadangan dari sistem perbankan tadi akan meningkat sebesar penjualan obligasi yang telah dibeli oleh The Fed tadi. Yang kedua yaitu penjualan pasar terbuka. Untuk penjualan pasar terbuka ini, The Fed melakukan penjualan untuk obligasi kepada agen perantara utama. The Fed ini akan mengurangi nilai dari jumlah obligasi tadi dari rekening agen perantara, sehingga cadangan dari The Fed tadi akan turun sebesar nilai dari obligasi tadi. Seperti itu. Yang kedua ada pergeseran dari simpanan ke uang. Ketika The Fed tidak melakukan operasi pasar terbuka, pergeseran dari simpanan ke uang akan memengaruhi cadangan di sistem perbankan. Namun, pergeseran tersebut tidak akan memengaruhi basis moneter. Hal ini menunjukkan bahwa The Fed memiliki kendali lebih terhadap basis moneter daripada terhadap cadangan. Yang ketiga yaitu pinjaman ke
institusi keuangan. Dalam hal ini, basis moneter juga terpengaruh ketika The Fed membuat pinjaman kepada sebuah institusi keuangan. Ketika The Fed ini memberikan pinjaman misalnya kepada First National Bank, maka bank itu akan mengkreditkan sejumlah pinjaman dari cadangan hasil pinjaman tadi. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor lain yang memengaruhi basis moneter. Untuk hal ini, ada dua hal penting yang memengaruhi basis moneter namun tidak dikendalikan oleh The Fed adalah float dan simpanan Kementerian Keuangan. Untuk float itu yaitu kenaikan sementara dalam jumlah total cadangan di sistem perbankan yang disebabkan oleh proses penyelesaian cek dalam The Fed. Terus untuk simpanan Kementerian Keuangan itu adalah ketika Kementerian Keuangan Amerika ini memindahkan simpanan dari bank komersial ke rekening mereka atau di The Fed tadi, maka akan menambah simpanan Kementerian Keuangan di The Fed dan menyebabkan ada pergerakan dana keluar dari bank-bank tadi. Jadi, oleh karena itu, float dan simpanan Kementerian Keuangan di The Fed itu ditentukan oleh tindakan Kementerian Keuangan dan keduanya memengaruhi basis moneter. Namun, dalam hal ini tidak dikendalikan sama sekali oleh The Fed. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penciptaan simpanan berganda model sederhana. Nah, dalam model sederhana ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu penciptaan simpanan bank tunggal. Nah, yang pada penciptaan simpanan bank tunggal ini disederhanakan, misalkan terjadi pembelian di pasar terbuka. Nah, ketika terjadi pembelian di pasar terbuka, maka The Fed akan membeli obligasi senilai harga yang ditawarkan dari Bank First National atau bank umum. Nah, kemudian setelah bank umum membeli obligasi tersebut, maka bank akan mengalami kenaikan dalam cadangan sebesar harga yang dibeli. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan penawaran uang. Dalam faktor-faktor yang menentukan penawaran uang ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu perubahan di basis moneter yang tidak bisa dipinjamkan atau MB. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, pembelian di pasar terbuka yang dilakukan The Fed akan meningkatkan basis moneter yang tidak bisa dipinjam, dan penjualan di pasar terbuka akan menurunkannya. Dengan mempertahankan semua variabel lainnya konstan, maka kenaikan di MB atau perubahan di basis moneter yang tidak bisa dipinjamkan tadi akan timbul karena pembelian pasar terbuka meningkat sejumlah basis moneter dan cadangan. Nah, hal ini berarti bahwa penawaran uang akan berhubungan positif dengan basis moneter yang tidak dipinjamkan atau MBN, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yaitu perubahan dalam cadangan yang dipinjamkan atau BR. Nah, kenaikan pinjaman yang berasal dari The Fed tadi akan memberikan tambahan cadangan yang dipinjamkan, dan dengan demikian menambah jumlah basis moneter dan cadangan, sehingga penciptaan simpanan berganda terjadi dan penawaran uang bertambah. Nah, hal tersebut dapat digarisbawahi bahwa penawaran uang akan berhubungan positif dengan jumlah cadangan yang dipinjamkan BR dari The Fed tadi. Nah, faktor yang ketiga yaitu perubahan dalam rasio cadangan wajib atau RR. Nah, jika rasio cadangan wajib untuk simpanan dengan cek ini meningkat sementara semua variabel lainnya seperti basis moneter ini sama, maka peningkatan simpanan berganda akan berkurang, dan oleh karena itu penawaran uang akan menurun. Dan di sisi lain, jika rasio cadangan wajib turun, maka peningkatan simpanan berganda menjadi lebih tinggi dan penawaran uang juga akan meningkat. Hal ini berarti bahwa penawaran uang memiliki hubungan negatif dengan rasio cadangan wajib atau RR. Nah, faktor yang keempat yaitu perubahan dalam cadangan lebih.
Dalam faktor keempat ini, ketika sebuah bank meningkatkan jumlah cadangan lebih mereka, maka cadangan tersebut tidak lagi digunakan untuk memberikan pinjaman, sehingga penciptaan simpanan berganda akan berhenti dan penawaran uang akan menurun. Jika di sisi lain bank memilih untuk menyimpan lebih sedikit cadangan lebihnya, maka pinjaman dan penciptaan simpanan berganda akan meningkat dan penawaran akan naik. Hal tersebut berarti bahwa penawaran uang akan berbanding terbalik dengan jumlah cadangan lebih tersebut. Nah, faktor yang kelima yaitu perubahan dalam uang yang disimpan. Simpanan dengan cek akan mengalami peningkatan berganda, sementara uang tidak. Oleh karena itu, ketika simpanan dengan cek diubah menjadi uang, selama jumlah cadangan lebih dijaga, maka ada peralihan dari komponen penawaran uang yang mengalami peningkatan berganda ke komponen yang tidak. Secara keseluruhan, peningkatan berganda akan menurun dan penawaran uang turun. Di sisi lain, jika simpanan uang turun, maka peralihan terjadi ke dalam simpanan dengan cek yang mengalami peningkatan berganda, sehingga penawaran uang akan meningkat. Dan kesimpulannya yaitu dengan menjaga cadangan lebih konstan, maka penawaran uang akan berbanding terbalik dengan simpanan uang. Nah, hal tersebut dapat diringkas melalui tabel yang dijelaskan. Ada 3 pelaku yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang pertama yaitu pelaku yang pertama yaitu The Fed, yang kedua bank-bank umum, dan yang ketiga yaitu penabung atau nasabah. Nah, dalam beberapa pelaku ini terdapat beberapa variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, variabel pada pelaku The Fed ini yang pertama yaitu basis moneter yang tidak dipinjamkan. Nah, ketika basis moneter yang tidak dipinjamkan ini mengalami kenaikan, maka penawaran uang juga akan mengalami kenaikan juga. Alasannya yaitu karena lebih banyak basis moneter yang untuk penciptaan. Seperti itu. Nah, variabel yang kedua yaitu rasio cadangan wajib atau RR tadi. Ketika rasio cadangan wajib atau RR tadi itu meningkat, maka penawaran terhadap uang tersebut akan turun karena lebih sedikit penciptaan terhadap simpanan berganda. Seperti itu. Kemudian pelaku yang kedua yaitu bank-bank. Nah, dalam bank-bank atau bank umum ini ada 2 variabel juga. Yang pertama itu cadangan pinjaman atau BR. Nah, ketika variabel ini mengalami kenaikan, maka penawaran terhadap uang juga mengalami kenaikan. Alasannya karena lebih banyak basis moneter untuk penciptaan simpanan itu tadi, pinjaman itu tadi. Nah, kemudian variabel yang kedua yaitu cadangan lebih. Apabila cadangan lebih ini mengalami kenaikan, maka penawaran terhadap uang akan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena lebih sedikit pinjaman dan simpanan yang tercipta dalam bank umum itu tadi. Nah, pelaku yang terakhir yaitu nasabah atau penabung. Nah, ada satu variabel yang terdapat di nasabah ini yaitu simpanan uang. Ketika variabel simpanan uang ini naik, maka akibatnya terhadap penawaran uang akan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena lebih sedikit simpanan yang tercipta, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu pengganda uang. Pengganda uang ini itu hubungannya antara penawaran uang M besar dengan pengganda uang dan basis moneter yang dijelaskan dengan persamaan M besar sama dengan M kecil dikali MP. Seperti itu. Nah, pengganda M kecil ini menunjukkan berapa kali basis moneter diubah menjadi penawaran uang. Karena pengganda uang nilainya biasanya lebih dari 1, maka perubahan dalam basis moneter biasanya mendorong perubahan yang lebih dalam penawaran uang. Seperti itu. Nah, sekian bedah bab kita kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di bedah bab selanjutnya. Bye.